Izin Presidium berapa Volume menit nada dering waktunya disetel ke Presidium? 45% titik. Waktu menyampaikan visi misi 5 menit mulai Anda berbicara. Sebentar. Aku. Ya. Izin verifikasi akhir Oh, silakan. untuk pemilih sekaligus diumumkan di sini tidak apa ya? Tidak apa. Peserta. Verifikasi. Enggak, maksudnya bukan mengumumkan untuk formatnya nanti apa sekarang aja? Formatnya nanti aja, Mas. Formatnya Nanti nanti aja. aja. Yang jelas sekarang kalau verifikasi pemilih sama verifikasi calon mungkin. Baik. Peserta sidang, saya tawarkan kepada peserta sidang, apakah verifikasi bisa disepakati? Verifikasi itu adalah bagaimana nanti siapa saja yang mempunyai hak pilih di BC mana saja. Apakah disepakati? Silakan. SC dijelaskan dulu ke presidium ya SC. Ngapunten nggih. Baik, peserta sidang yang saya hormati, selanjutnya adalah agenda penyampaian visi misi dari pasangan calon. Yang pertama adalah saudara yang terletak pada poin A, saudara Setiawan Kemabudi. Apakah disepakati? Waktu 5 menit mulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun visi misi saya 5 tahun ke depan yaitu visi saya adalah meningkatkan sumber daya manusia penyandang disabilitas tunanetra Provinsi Jawa Timur yang mandiri, cerdas, dan berkualitas. Misi saya ada 4, yaitu PPKM. Waktunya sekarang PPKM. P yang pertama, saya akan melakukan pendampingan kepada seluruh DPC tanpa terkecuali. Pendampingan di sini meliputi pemahaman keorganisasian, pemahaman alur birokrasi, pemahaman menjalin kemitraan sesuai dengan program kerja poin A sampai L. Yang kedua, pelayanan. Pelayanan di sini dimaksud saya akan berusaha objektif ketika ada cabang yang mau berkonsultasi baik secara langsung maupun secara Layanan telepon. memperbarui elipsis. Yang ketiga, K di sini adalah komunikasi. Pentingnya komunikasi adalah untuk membangun kemitraan bersama pemerintah maupun pihak-pihak donatur atau perusahaan di daerah atau kabupaten. Yang keempat, M, monitoring. Monitoring di sini adalah ketika nanti yang artinya dalam 1 tahun saya agendakan dari 5 tahun hanya nanti itu menyusul, tapi dia nggak ada 3. Mungkin itu visi dan misi saya. Jika nanti dikasih kesempatan sama Presiden untuk bertanya, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih tersisa 2 menit, apakah mau dilanjutkan atau cukup? Tepuk tangan untuk paslon nomor. Baik, peserta sidang selanjutnya adalah mati. Recording in progress. Terbaru, tombol pilah. Berhenti merekam, tombol kamera. Menyampaikan pada minggu kemarin. Volume notifikasi disetel ke 0% titik. Adapun targetan yang akan kami laksanakan
Yang pertama adalah sebagai saya Muslim, saya berharapkan sisi keagamaan seperti yang diusulkan teman-teman di daerah untuk bisa dilaksanakan, baik untuk konsultasi pembatasan buta huruf Braille Arab hijaiyah, kemudian konsultasi layanan dan pengajian-pengajian yang bisa dilaksanakan agar religiusitas kita dalam bermasyarakat bisa dilaksanakan. Yang kedua adalah dalam hal ketenagakerjaan, yaitu sebagaimana tadi disampaikan 70% data yang disampaikan Ibu Gubernur adalah teman-teman kita di Jawa Timur adalah bekerja di sisi terapis massas. Kami teman-teman di cabang untuk bisa maju dan berjaya di sini tenaga di sini maka baik kemampuan terapis bagi teman-teman seperti Jawa Timur. Yang ketiga adalah pendidikan. Baik pendidikan kejar paket, yang utama adalah sekarang ini kampus-kampus di Indonesia, universitas sudah sangat banyak layanan dan beasiswa bagi teman-teman disabilitas untuk bisa melanjutkan pendidikannya lebih tinggi dan lebih maju, seperti yang diamanahkan oleh Ketua DPP untuk bagaimana mengajak keterlibatan dari teman-teman muda, remaja, tunanetra Jawa Timur untuk membangun Pertuni sebagai organisasi yang baik. Dari dua hal di atas, untuk tenaga kerja dan pendidikan akan mendukung sisi saya yang keempat, yaitu kesejahteraan. Dengan apa? Seperti disampaikan teman-teman tadi, kesejahteraan adalah bagaimana menumbuhkan kinerja teman-teman, kemampuan teman-teman anggota tunanetra Jawa Timur untuk mampu berwirausaha dan mendayakan dirinya sebagai sumber kekuatan dari Pertuni sebagai organisasi massa untuk mengembangkan Pertuni lebih baik. Dan seperti yang disampaikan anggota kita dari Blitar, Bapak Edi, adalah kesejahteraan adalah yang utama untuk kita bisa kuat dalam berorganisasi. Yang terakhir adalah sisi organisasi, teman-teman. Ada 4 hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama, harapan kami adalah keterbukaan. Kalau yang diamanatkan oleh anggaran dasar ada 5 tahun LPJ, saya harapkan keterbukaan ini saya akan laksanakan. Setiap tahun saya akan coba buka keterbukaan laporan kami di DPD untuk bisa dinikmati dan diawasi dan koreksi oleh teman-teman Mohon di maaf, cabang. waktu kurang 30 detik. Yang kedua adalah kami ingin membuka 4 cabang untuk bisa penuh menjadi Pertuni Jawa Timur sempurna 100%. Lalu pendampingan, dan yang terakhir kami berupaya untuk legalitas dari rumah organisasi di Pertuni. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum waktu habis. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kita buka 2 termin, masing-masing di 1 terminnya 1 penanya. Karena dari tadi teman-teman yang offline terlibat secara penuh, sekarang mohon izin Presidium akan membuka teman-teman yang 1 penanya dari online. Apakah disepakati? Silakan. Baik. Untuk host. Terima kasih. Saya akan coba buka yang di Zoom. Monggo teman-teman, silakan saya nanti saya akan bacakan. Sebutkan nama, jabatan, dan asal di BC. Oke, ini Yang paling duluan respon ya mas. ada 2 orang. Adi Prianto dari Gresik dan Muhammad Nur Abidin dari Kabupaten. Baik, saya tawarkan apakah dua-duanya bisa disepakati. Baik, saya persilahkan yang disebutkan oleh host pertama kali Muhammad Adi Prianto dari Gresik. Saya persilahkan waktu maksimal 1 menit untuk pertanyaan. Waktu 1 menit mulai Anda berbicara. Sudah, saya nyalakan dulu mic-nya.
Pertanyaan ke siapa nanti tergantung yang menanyakan. Salam, satu menit teruskan. Selamat siang kepada semuanya dan sidang. Saya bertanya kepada Pak Nana tentang poin yang disebutkan tadi untuk mengentaskan teman-teman yang berprofesi sebagai masing untuk dapat berprofesi di bidang yang lain. Itu konkretnya bagaimana untuk cara pengentasannya itu? Saya apresiasi dengan program panjenengan untuk lebih sering untuk memonitoring DPJ di tingkat bawah. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan secara konkret bagaimana mekanisme monitoring tersebut agar DPJ dapat lebih tercerahkan dan dapat mengatasi problem-problem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam warahmatullahi. Pertanyaan kita tidak langsung jawab, kita tampung terlebih dahulu mengingat waktu sudah 10.55. Pak Diranda sudah ngomong beberapa menit. Yang berikutnya pertanyaan atau kesempatan akan kita berikan ke Saudara Muhammad Nur Abidin dari Pertuni Kota Madiun. Apakah disepakati? Silakan, 1 menit. Mulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rafiq, selaku Ketua Blok Pertuni Kota Madiun. Ingin bertanya kepada Mas Bima dan mungkin nanti begini tolong dijawab untuk kedua-duanya. Jadi Mas Bima juga Mas Nana ya, cuma 2 pertanyaan. Dan komitmen dan konsekuensi Anda berdua melihat atau membaca program kerja yang kemarin telah disepakati. Ya, seperti itu. Nanti mekanismenya atau contoh-contohnya nanti seperti apa? Apakah sanggup untuk berkonsekuensi, berkomitmen dan berkontribusi khususnya kepada DPC? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk permasalahan kewirausahaan itu kan ada faktor pendukung, otomatis ada faktor penghambat. Bagaimana solusi atau jalan terbaik ya, agar faktor penghambat itu bisa diminimalkan. Salah satu contoh mengenai persaingan dan juga kesenjangan dengan para non disabilitas, khususnya di bidang wirausaha. Dan khusus untuk Mas Nanang, ya, tolong dicontohkan atau dikasihkan visualisasi mengenai kesejahteraan seperti apa atau sebatas mana, sejauh mana untuk para anggota yang ada di bawah atau di DPC masing-masing di Jawa Timur. Sementara itu terima kasih. Assalamualaikum untuk pertanyaannya. Assalamualaikum. Baik, peserta sidang yang saya hormati, saya tidak mengingat pertanyaan satu persatu. Seyogianya di sini ada notulen. Apakah para bakal calon perlu dibacakan ulang atau cukup? Cukup ingat ya. Baik, waktu 1,5 menit saya berikan untuk masing-masing pasangan calon untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama atau calon yang nomor pertama yang akan menjawab adalah Saudara Nanang Prastio. 1,5 menit mulai dari Anda berbicara. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama untuk kewirausahaan untuk Gresik dan Madiun. Contoh-contoh untuk kewirausahaan Masase itu teman-teman butuh adalah keterampilan untuk manajemen pribadi dan keuangan. Karena selama ini manajemen kita ini sangat lemah. Keuangan kita mencampurkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Yang kedua adalah bagaimana kita mensinergikan usaha-usaha di antara teman, antara anggota untuk bisa sinergi. Misalkan dengan menggunakan rumah usaha bersama atau layanan online pelaksanaannya, bisa melakukan penjualan secara online, kemudian bisa melakukan kegiatan usaha bersama, misalkan operasi di Pertuni, usaha-usaha yang bersama seperti itu. Kemudian yang lain adalah mampu secara pribadi, maka dia mampu untuk organisasinya. Kalau teman-teman bergantung dengan organisasi, artinya teman-teman harus mampu untuk luar biasa dalam kegiatan organisasi. Saya rasa itu. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk saudara Nanang Prastio. Baik, peserta sidang berikutnya pertanyaan akan dijawab oleh Saudara Setia. Assalamualaikum. Sepakati. Pas jam 11 siang. 1,5 menit mulai Anda berbicara. Terima kasih. Volume musik disetel ke 100% Pertama tentang monitoring, di mana monitoring ini nanti akan
tim di BPD terkait dengan biru-biru yang akan saya sebar di seluruh Jawa Timur yang akan memudahkan koordinasi, karena seluruh Jawa Timur ini memerlukan kepengurusan satu yang solid, loyalitas dan bertanggung jawab. Kita akan koordinasikan dengan biru terkait. Yang kedua, dengan pertanyaan Pak Abidin, komitmen serta kontribusi dari program kerja, di mana kepengurusan ini adalah satu tim yang secara birokrasi akan saya terapkan. Jadi selama ini tidak main biru ini. Biru terkait inilah yang akan membidangi dengan program-program tertentu di poin A sampai L. Yang kemudian kewirausahaan, di mana kewirausahaan ini sudah dicontohkan oleh BPC Kabupaten Blitar dan BPC Kota Madiun, di mana Pertemuan Kabupaten Blitar ini membuat usaha pecel dan keripik boti. Nah, keripik boti ini bisa dikembangkan, yang kemudian produk-produk inilah yang bisa menjadi produk unggulan yang kemudian bisa masuk di income-nya BPC juga. Selain kemandirian manajemen keuangan dan kemandirian, nantinya BPC juga ada income. Kontribusi inilah yang akan kita terapkan untuk BPC. Begitupun dengan Kota Madiun yang sudah bekerja sama dengan CPBN untuk pengelolaan keuangan. Hal-hal seperti ini harus kita kembangkan, terutama daerah timur yang akan kita sasar, karena selama ini programnya Pak Darmadi sudah cukup bagus dan itu akan kita lanjutkan secara kontinu. Terima kasih. 10 menit. Oke, tepuk tangan dong untuk Saudara Setiawan Gema. Baik. Selanjutnya adalah pertanyaan akan dibuka untuk teman-teman atau para peserta sidang yang hadir secara offline. Pertanyaan dua penanya, sekretaris presidium, silahkan dilihat siapa yang mengangkat tangan. Apakah disepakati? Dua penanya silahkan angkat tangan. Siapa? Satu lagi sekalian. Cukup satu? Baik, saya persilahkan untuk untuk saudara yang mau menanya, saya persilahkan waktu 1 menit mulai Anda berbicara. Ya, pertanyaan saya singkat saja. Tolong sebutkan satu hal yang pasti terrealisasi dalam waktu setahun ke depan. Satu saja, Bapak. Terima kasih. Pertanyaan untuk kedua calon. Baik. Tepuk tangan dong untuk yang bertanya. Baik. Pertanyaan akan dijawab terlebih dahulu karena tadi sudah saudara Setiawan terlebih dahulu, maka pertanyaan akan dijawab oleh saudara Setiawan Gema Budi. Karena cuma satu pertanyaan, maka waktu adalah 45 detik mulai dari Anda berbicara. Hal yang akan saya lakukan dalam rencana jangka pendek 1 tahun ke depan yaitu pendampingan, di mana nantinya saya akan turun ke bawah bersama tim. Kemudian kita akan memberikan satu pelatihan kepada pengurus. Yang pertama tentang keadministrasian, tertib administrasi, di mana kita pahamkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pengurus, dan tidak terlupa dari jajaran Dewan Pengawas, karena melihat realita di bawah bahwasanya untuk lembaga legislatif dan lembaga eksekutif ini 15 detik lagi. kurang harmonis, maka kita akan buat harmonisasi, komunikasi, serta monitoring berkelanjutan. Tepuk tangan untuk saudara Setiawan Gema Budi. Waktu yang sama saya berikan kepada saudara Nanang Prastio untuk menjawab 45 detik mulai Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang akan saya rencanakan di tahun depan adalah pelatihan kemandirian, baik mandiri secara pribadi dan organisasi, yang di dalamnya adalah kemampuan untuk memanajemen kinerja, baik berupa pelatihan administrasian, kemudian pelatihan kemandirian berwirausaha yang akan saya selenggarakan rencananya bersama cabang. Jadi yang terjun di dalamnya adalah cabang, kami adalah dampingi 15 detik lagi. untuk teman-teman cabang bisa menyelenggarakan kegiatan ini secara daerah. Begitu. Terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, tepuk tangan untuk saudara Nanang Prasetyo. Peserta sidang yang berhormat, berikutnya akan saya berikan satu kesempatan lagi untuk penanya secara offline karena biar berimbang kondisi pemilihan pada kesempatan pagi hari ini. Apakah disepakati? Silahkan satu penanya offline. Ya, perempuan, dari unsur perempuan. Dari unsur perempuan ada? Silahkan. Untuk mic tolong diberikan mic-nya. Baik, 1 menit mulai dari Anda berbicara. Terima kasih waktunya. Satu saja pertanyaan juga seperti Pak Edi. Kenalkan, saya Monika dari Tuban, mewakili Dewasa. Pertanyaan saya, apa program Anda berdua terhadap wanita? Karena selama ini yang banyak itu adalah program jadi malah jadi untuk ketua bekerja dan sidang itu lain-lain. gitu loh, Bu. Sedangkan Dari sidang. pemberdayaan kewanitaan kayaknya tidak tersentuh. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk penanya. cerita sama aku beri. Peserta sidang Yang location tuh yang Blitar. Dari sumber pucung ke Blitar kan? Iya. Mohon tenang, Iya, peserta sidang. Yang Baik. location. Iya. Kesempatan pertama kepada saudara Nanang Prasetyo, kesempatan 45 Oh, detik ini. mulai Anda berbicara. Terima kasih. Program kami untuk wanita Ibu adalah pelatihan bukan masak ya. Pelatihan untuk berwirausaha itu untuk perempuan sesungguhnya. Jadi bagaimana wanita tunanetra bisa menjadikan dirinya support ekonomi bagi keluarganya untuk bisa berusaha dengan waktu yang lebih fleksibel dan lebih panjang untuk bisa melaksanakan usaha di rumah secara mandiri. Begitu Ibu. Yang lain adalah untuk wanita, bagaimana kita program kita secara nasional adalah wanita Jawa Timur, netra Jawa Timur bebas kanker serviks dan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk saudara Nanang Prasetyo. Kesempatan yang sama saya berikan kepada saudara Setiawan Bima Budi. Waktu 45 detik, tidak lebih dari itu mulai Anda berbicara. 10 menit lagi memasuki waktu suhu koma untuk wilayah Kota Batu dan sekitarnya. Memang selama ini Pertunas Jawa Timur masih belum efektif dan akan saya usahakan efektifkan untuk ke depan. Di mana tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ada contoh dari Kabupaten Blitar yang sudah melakukan kewirausahaan yang kemudian kita akan dampingi bagaimana mengakses permodalan ke dinas perekonomian di kabupaten kota sehingga tunanetra di kabupaten kota bisa untuk pengembangan usaha. Selain itu, Bu, kami juga akan melakukan pendampingan kepada perempuan tunanetra yang mengalami diskriminasi pelecehan seksual karena realita di lapangan ada beberapa hal yang masih belum tertangani. Hal inilah yang akan menjadi dua sasaran program yang akan kita prioritaskan untuk perempuan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dong untuk saudara Setiawan Bima Budi. Peserta sidang yang mati, demikianlah rangkaian penyampaian visi misi dan tanya jawab. Selanjutnya saya akan berikan waktu kepada teman-teman yang tergabung di dalam tim pemilihan Kanan DPD tombol. di Dewasa. 0.2 off video Untuk pause tombol. menjelaskan teknik dan Berhenti merekam tombol. memulai prosesi pemilihan. Volume notifikasi disetel ke 0% titik. Kami membagikan nomor 1 sampai 85 dengan 5 nomor mati ya, karena tidak ada. Jadi tinggal 80. Ya. Sehingga perolehannya demikian, ada tadi yang absen terverifikasi, ada Bondowoso dan juga Bangkalan sama Situbondo. Absen yang tidak mengirimkan ada beberapa tadi ya, sehingga hasil akhirnya dari total suara yang diterima 75 SMS, untuk Pak Nanang mendapatkan 17 suara. Sedangkan saudara Gema Setiawan Budi 58 suara. Orang balik-balik.
Baik, peserta sidang yang saya hormati, dengan demikian maka berakhirlah sudah prosesi pemilihan Ketua DPD Pertuni Jawa Timur masa bakti 2021-2026. Dengan demikian maka hasil pemilihan suara terbanyak adalah Saudara Setiawan Gemabudi dengan 58 suara. Maka Ketua DPD terpilih masa bakti 2021-2026 adalah Setiawan Gemabudi. Apakah bisa disepakati? Sepakat. Baik, silakan dibacakan prosedurnya. Ya, Bapak Ibu mohon izin menjelaskan sedikit. Ini konsideran hasil pemungutan ya, untuk penetapannya nanti sekaligus sama Diwasda. Jadi ini hasil pemungutan DPD-nya. Surat keputusan sidang nomor 05/KPS/Musda/9/Pertuni/11/2021 tentang hasil pemungutan suara pemilihan Ketua DPD Pertuni Jatim, sidang paripurna pemilihan Ketua DPD Pertuni Jatim setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengesahkan hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Ketua DPD Pertuni Jatim sebagai berikut. A. Saudara Setiawan Gemabudi mendapatkan 58 suara. B. Nanang Prasetyo mendapatkan 17 suara. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan akan ditinjau kembali bila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya. Dilakukan di Sidoarjo pada tanggal 14 November 2021. Pimpinan sidang tetap Ketua Tri Febri Berunitong, Sekretaris Muhammad Asbi, anggota Monika. Terima kasih Bapak Ibu peserta sidang yang saya hormati. Mengingat presidium atau ketua sidang sudah lelah, maka prosesi pemilihan Dewa Wasda akan dipandu oleh anggota yang bernama Saudari Monika. Apakah disepakati? Baik, kalau sidang saya serahkan untuk Saudari Monika.